Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ulang semangat nih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana perasaan dan kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik hari ini. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah baik kabarnya hari ini. Semoga dengan kabar baik dan keadaan yang baik hari ini teman-teman bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang beragama Muslim bisa mengikuti doa yang ada di depan, yang non Muslim bisa dengan kepercayaannya masing-masing. Pak mau mengapresiasi teman yang datang paling awal hari ini. Siapa ya? Doni ya, silakan. Doni untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sama dulu mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Terima kasih Doni sudah memimpin doa. Mudah-mudahan teman-temannya nih termotivasi ya, datang lebih awal supaya meningkatkan kedisiplinan. Nah, selanjutnya kita mau nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Kita nyanyi lagu wajib nasional. Sekarang semuanya bangun. Semuanya bangun, kita nyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan duduk dulu. Kita mau seru-seruan. Kita nyanyi lagu-lagu, terus kita lanjut ice breaking. Oke? Kita nyanyi lagu ini 8 profil lulusan. Bisa? Coba. Terdapat 8 profil lulusan. Ayo semangat untuk mengamalkannya. Satu, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2 itu kewargaan, 3 penalaran kritis, 4 kreativitas, 5 kolaborasi, 6 itu mandirian, 7 itu kesehatan, lalu 8 itu komunikasi. Oke, selanjutnya lagu 7 kebiasaan Indonesia hebat bareng-bareng. Bangun pagi beribadah olahraga, rumah belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Belajar, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Karena kita nih di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kami mau ngajak kalian ice breaking, tapi dengan konsep coding, yaitu memberikan instruksi-instruksi. Apa lagu kepala, pundak, lutut, kaki? Oke, coba sekarang kita berdiri lagi, biar makin semangat. Instruksinya begini, kalau panggil kita nyanyi bersama-sama ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi panggil akan memberikan instruksi yang salah. Nah, kalian harus melakukan debugging atau memperbaiki kesalahan. Jadi kalian tidak boleh megang seperti yang panggil tunjukkan, tapi seperti kata yang ada di lagu tersebut. Bisa? Coba kita coba dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Nah, seperti itu ya. Bisa? Oke, siap. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, sudah siap. Ini sudah bagus ya ice breakingnya. Oke, silakan teman-teman duduk kembali. Nah, Panggil mau mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang berpikir komputasional ya, teman-teman. Kita tahu kalau berpikir komputasional itu metode atau cara berpikir untuk memecahkan masalah sesuai dengan seperti komputer menyelesaikan masalah. Nah, ada 4 konsep utama dalam berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini akan terkait dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kecerdasan artifisial. Karena konsep berpikir komputasional ini merupakan konsep yang ada juga dalam kecerdasan artifisial itu sendiri. Nah, Mangga mau memberikan pertanyaan pemantik untuk menantang kalian sebelum pembelajaran dimulai. Kalian tentunya sudah pernah menggunakan mesin-mesin ya? Ya kan? Contohnya mesin apa yang ada di rumah? Di rumah Sinar ada apa? Mesin cuci. Di rumah Doni ada apa? Ada penanak nasi. Di rumah Okta ada apa? Blender. Ada blender. Nah, itu semua termasuk mesin-mesin. Tapi mengapa ya ada mesin
yang hanya bisa menyala dan mati jika diatur manual, seperti mesin-mesin yang tadi kalian sebutkan. Tapi ada juga mesin yang bisa menyala dan mati hanya dengan respon suara. Misalnya kita bilang suara, oke Google gitu, matikan lampu. Nah, zaman sekarang ada yang begitu kan ya? Kemudian ada juga mesin yang dapat menjawab pertanyaanmu. Kamu hanya memberikan suara, bertanya, langsung dia memberikan jawaban. Pernah tahu mesin-mesin tersebut? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, lihat ke gambar ke depan. Ada gambar apa ini? Traktor. Untuk apa traktornya itu? Untuk membajak sawah. Dan ada apa itu? Air. Berarti untuk mengairi sawah ya? Untuk mengairi sawah atau ladang. Nah, ini termasuk mesin yang digunakan untuk mengairi sawah. Nah, kita tonton video ini berikut ini. Di sektor pertanian juga di segmen ini kami akan coba kami juga soal Oke. Nah, dari gambar yang tadi ditayangkan dan juga video berita tersebut, kira-kira apa yang membedakan? Ada nggak perbedaannya antara mesin tersebut yang tadi ditunjukkan nih di gambar sama mesin yang di video berita tadi? Ada nggak perbedaannya? Apa tuh? Yang ini manual, yang tadi yang di berita sudah pakai handphone. Nah, jadi yang ini mesinnya masih harus dilaksanakan dijalankan oleh manusia, sedangkan yang di video berita tadi mesinnya sudah bisa bekerja sendiri karena dia sudah menghafalkan data-data tadi, gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial dengan contoh-contoh sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Peserta didik dapat menjelaskan sikap kritis dan etis dalam penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan tujuan-tujuan pembelajaran ini bisa kita capai dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, manfaatnya kalian nanti akan mengetahui apa saja sih mesin-mesin cerdas, apa saja sih mesin-mesin non cerdas, bagaimana cara kita dengan bijak menggunakan mesin-mesin cerdas atau AI tadi, kecerdasan artifisial. Nah, kegiatan hari ini, yang pertama kita akan melakukan kolaborasi kelompok nanti di inti. Kita akan melakukan kolaborasi kelompok dengan analisis dan identifikasi mana-mana saja yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian kolaborasi kelompok dengan mengerjakan lembar kerja murid kelompok dan juga individu nanti masing-masing dari kalian akan mengerjakan asesmen formatif melalui Waygrom menggunakan paper mode. Oke, jadi anak-anak di dunia sekitar ada banyak jenis mesin yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Beberapa mesin bisa berpikir dan menyesuaikan diri dengan situasi, sedangkan yang lain hanya bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Contohnya mesin-mesin yang tadi kalian sebutkan yang ada di rumah kalian itu ya, itu mesin-mesin non cerdas karena dia hanya bisa bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan, manual saja gitu dijalankan oleh kita. Nah, ada yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas berarti dia menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau yang kita kenal AI. Jadi dia belajar dari pengalaman dan perbaikan, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi dia mengumpulkan data-data untuk membuat dirinya makin cerdas supaya ketika tanpa harus diminta dia sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada manusia.
Nah, sedangkan mesin non cerdas itu bekerjanya hanya sesuai dengan instruksi yang udah diprogram. Jadi nunggu dijalankan. Ya, polanya ngikutin pola-pola tetap, tidak variatif. Gitu. Memerlukan intervensi manusia tadi tuh, ditolong sama manusia baru dia bisa kerja. Kalau mesin cerdas, manusia hanya menerima rekomendasi. Kalau tidak sesuai, manusia bisa mengoreksi. Nah, gitu. Nah, ini mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contoh mesin cerdas, contohnya ada yang kita gunakan sehari-hari. Pernah nggak menggunakan Google Maps? Pernah. Untuk apa menggunakan Google Maps? Cari lokasi, cari rute ya. Pernah nggak menggunakan Google Translate? Kemudian menggunakan YouTube. Nah, tiap hari. Kayaknya Doni ini konten kreator ya. Nah, kemudian pernah menggunakan Instagram atau AI generator seperti ChatGPT, Gemini, dan juga Meta AI di WhatsApp. Nah, ada juga Google Assistant seperti yang tadi di video berita tadi, membantu menyalakan air di ladang atau membantu yang lain hanya dengan mensuarakan bertanya, oke Google, hanya begitu. Nah, kemudian ada Google Lens. Google Lens yang tadi untuk mendeteksi benda atau nanya hanya dengan gambar saja gitu. Nah, sedangkan mesin non cerdas ini mesin-mesin manual yang ada di kehidupan kita sehari-hari juga, tapi dia tuh nunggu dijalankan oleh manusia. Contohnya apa aja itu? Mesin cuci, remote, oven atau microwave, terus kulkas dan rice cooker atau penanak nasi. Nah, tentang kecerdasan artifisial, jadi KA ini atau AI merujuk pada sistem yang memungkinkan komputernya belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Misalnya, dalam aplikasi sehari-hari, algoritma KA pada platform media sosial ini akan menganalisis kebiasaan kita nih, biasanya nonton apa sih atau nyari-nyari konten apa sih. Nanti semakin sering kita nonton video itu, dia akan sering muncul. Jadi FYP lah istilahnya gitu ya, for your page gitu. Atau nanti dia akan merekomendasikan video-video yang sebelumnya pernah kita tonton, barangkali kita tertarik untuk nonton lagi. Atau bahkan, kok ini keluar mulu sih gitu ya. Kalian pernah nggak ngerasa main sosial media, kok ini keluar mulu ya, saya nggak mau nonton ini tapi ini keluar mulu ya. Ternyata sosial media ini menggunakan konsep KA. Jadi dia tuh belajar dari pengalaman dan data-data yang sudah dikumpulkan. Kalau kamu tuh sebelumnya pernah nonton atau mencari-cari konten-konten tersebut, jadi dia nawarin lagi gitu. Jadi tidak hanya di konten-konten video atau sosial media, bahkan di marketplace dagang-dagang itu ya, seperti Shopee. Nah, itu pasti langsung kamu nyari sepatu, berapa menit kemudian dari mana-mana dia menawarkan sepatu, menawarkan produk-produk sepatu. Nah, itu termasuk kecerdasan artifisial. Karakteristiknya, jadi ini pertama, KA belajar dari data. Contohnya tadi rekomendasi di YouTube sama Google Translate. Kemudian KA juga beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi bisa berubah menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Contoh, kita menggunakan Google Assistant atau Google Map. Sering kemana-mana, jadi nanti dia menawarkan sendiri belajar dari pengalaman. Oh, yang sini sering macet, saya tawarkan rute yang lain. Nah, itu tuh contoh KA beradaptasi. Kemudian KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya pada platform-platform sosial media dan platform-platform marketplace yang untuk jual beli online. Nah, KA juga mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi contohnya melindungi dengan Face ID ya. Untuk kunci masuk ke HP gitu pakai Face ID, atau mengenal nama-nama di Facebook. Ini siapa, mengenali wajah-wajah yang sering muncul gitu. Nah, macam-macam KA. Yang pertama ada Natural Language Processing. Contohnya Google Assistant yang hanya menggunakan suara saja dia sudah mengenali. Siri di aplikasi Apple atau iCloud gitu ya. Kemudian ada Speech Recognition seperti Otter AI dan Google Docs dengan menggunakan suara.
sudah bisa ngetik sendiri, kita nggak perlu capek-capek ngetik. Hanya dengan suara, dia udah membantu kita mengetik. Nah, itu ya. Kemudian ada Google Lens. Ya, kita mau menanyakan gambar, ini gambar apa sih? Atau misalnya kita di hutan nih, nggak tahu, tapi ada sinyal, kita bawa HP. Nah, kita pengen tahu ini bisa dimakan apa enggak, ini buah apa, kita foto aja buahnya. Nanti Google akan merekomendasikan buah-buah itu. Ternyata itu tuh buah ini loh gitu. Nah, itu dikasih tahu sama Google. Ada lagi agen otonom, contohnya drone-drone yang dipakai militer-militer. Atau juga mobil-mobil yang bisa bergerak sendiri tanpa disupir, tanpa pakai manusia. Contohnya mobil Tesla ya yang terkenal itu ya. Nah, ada juga yang mendeteksi ini wajah, mendeteksi pola bentuk wajah sehingga tahu dia tuh lagi apa sih, lagi sedih kah atau lagi emosi kah, bagaimana gitu. Emosinya hanya dengan mendeteksi wajah. Ada juga data mining untuk memprediksi, misalnya memprediksi penyakit atau memprediksi genetik. Nah, ini biasanya di kesehatan. Dan ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas artifisial atau KA generatif. Atau bahasa Inggrisnya AI generator yang kita tahu ya. Nah, contohnya DALL-E nih. DALL-E ini untuk membantu kita dalam menciptakan gambar. Ini aplikasi punya ChatGPT. Kita juga ada Copilot punya Microsoft. Kemudian nih yang sering kita gunakan juga untuk edit-edit di Canva Magic Write. Hanya dengan menuliskan kita mau apa, kasih prompt-nya, tolong buatkan apa, nanti Canva akan merekomendasikan. Ada juga ChatGPT, Gemini yang sering kita gunakan juga. Apalagi kalau sambil WhatsApp-an, kita pakai Meta AI. Sambil nanya gitu ya, pakai Meta AI. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, coba kita simak video pembelajaran yang ini. Di tahun 2040, AI membantu kalian. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat, bukan sensor. Apakah kalian bisa bertahan? Oke, jangan takut. Ini cuma AI yang ada di sini. Nyatanya, mereka akan sendiri. Tapi, apakah ada cara dari AI? Sebelum situ, ayo kenalan sama. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk bikin dengan teknis. Mereka bahkan bisa dari sendiri dalam mengaplikasi programnya yang bisa diajak ngobrol, olah informasi, sampai punya kesadaran secara dan figur-figur AI yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa berpintar dan terus. Yang sebelumnya menjadi insiden dan bahaya, seperti yang dilakukan oleh sang robot yang ada. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata, juga. Karena bukan bumi manusia, tapi mereka bakal jadi cycle tadi kerjaan. Dan, kalau kita merasa kerja kasar yang panjang, dan industri yang lebih lama, coba pilih ini. Karena sekarang, tidak ada yang bisa tinggal terlalu. Justru instruksi dalam politik, dia yang bisa membantu para instruksi. Atau sampai dokter, bukan cuma bisa di-caption jadi instan, tapi juga bisa di-diskusi dalam 24 jam. Jadi, apakah pada sadar, posisi sampai lukis juga akan segera diusul oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi desain manusia, tapi bukan berarti kita manusia dengan AI. Karena AI juga akan menciptain untuk membantu. Ya, kerja kita lebih cepat selesai, dan akan lebih mudah, dan hasil lebih baik. Dan kalau AI berkembang besar, mereka juga punya tulisan yang imajinasi kita. Apakah dirasa sama tidak? Pada bahan imajinasi akan bisa dirasa kita, yang bisa jalan dengan dan topik ini juga hanya jadi satu bahasan penting yang difungsikan sama orang. Oke, dari video tersebut kita belajar bahwa AI itu sebenarnya berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang terakhir itu yang paling penting adalah kita harus bijak dalam menggunakannya. Kita harus tahu bahwa manusia itu lebih pintar. Jadi manusia yang menggunakan AI sebagai tools, alat untuk mempermudah kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena, jadi malas-malasan, merasa terbantu tapi tidak mau bijak menggunakannya. Jadi harus tetap dipantau, harus tetap dikoreksi gitu sebelum menggunakan AI. Nah, selanjutnya Pak Anggi mau ngajak kalian bermain mengidentifikasi apa itu mesin cerdas, apa saja mesin cerdas, dan apa saja mesin non cerdas. Nanti kalian maju satu persatu ya ke depan ya. Silakan maju satu persatu ke depan untuk mengklasifikasi atau mengidentifikasi mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Silakan untuk Sinan dulu. Boleh, ayo. Silakan pilih 2. Kalkulator termasuk yang mana? Non cerdas yang mana?
Oh, ada. Iya, ada. Oke, coba tarik kalkulator ke sana. Kita tarik ke sini. Ya. Oke, sip. Pintar. Tepuk tangan untuk Tina. Lanjut satu lagi. Yang mana pilih? Masih mesin non cerdas atau Boleh pilih. robot vakum cleaner? Boleh robot vacuum cleaner yang mana? Robot vakum cleaner. Mesin cerdas. Mesin cerdas. Sensor lingkungan. Oke, yang sensor lingkungan kita tarik. Oke, karena dia membersihkan lingkungannya. Tepuk tangan untuk Tina. Selanjutnya, Doni, coba, yuk. Mau yang mana? Mesin? Lampu lalu Oke, lampu lalu lintas. Yang mana lampu lalu lintas? non cerdas ya. Mesin non cerdas. Oke, ini otomatis itu gede, Pak. Yang mana? Ini Yang ini? Coba. Oke, selanjutnya satu lagi. lagi. Ini Aplikasi rekomendasi film. Mesin cerdas yang mana? ini dapat belajar juga sama. Oke, siap. Selanjutnya. Okta. Google Assistant. Yang mana Google Assistant nih? Atau Siri? Mesin cerdas apa non cerdas? Yang ini. Oke, mesin cerdas mampu merespon perintah suara. Satu lagi. Mobil tanpa pengemudi. Mobil tanpa pengemudi boleh yang mana? Mesin cerdas. Oke, nah kita jawab bersama-sama. Oke, tulang untuk Okta. Kita jawab bersama-sama. Kalau mesin non cerdas yang hanya untuk mekanik menulis yang mana? Mesin tik manual. Lanjut. Kalau mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa menyesuaikan diri yang mana? Oke, mesin cuci. Coba kita submit answernya. Apakah betul jawaban kita semua? Ah, ternyata terbalik ya. Yang lampu sama yang mesin cuci ya. Tidak apa-apa. Kita sudah benar banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita bisa belajar lagi. Oke, selanjutnya Pak Anggit akan mengajak kalian berkolaborasi menyelesaikan lembar kerja murid secara berkelompok. Nah, yang pertama, kalian akan Pak Anggit ajak bermain tebak gambar. Silakan satu orang bertindak sebagai yang menebak, dua orang lagi sebagai yang memberikan data atau informasi. Jadi ibaratkan seperti mesin-mesin penelusuran, contohnya apa? Google Search ya. Nah, itu juga pakai AI. Nah, kalian memberikannya secara bertahap. Misalnya buah pisang gambarnya. Nah, pertama buah satu-satu kata dulu. Biarkan buah dulu clue-nya. Kemudian buah panjang misalnya kayak gitu. Kan bisa saja Google menyarankannya itu pisang, pepaya gitu ya, yang panjang-panjang. Nah, kemudian dilengkapi lagi buah panjang berwarna kuning. Nah, baru dia akan memunculkan oh pisang nih gitu. Itu ya, bisa? Coba siapa? Silakan maju ke depan. Siapa yang bertindak sebagai penebak? Oh, kamu yang nebak. Oke. Yang lainnya berarti di sebelah sini. Yang lainnya berarti memberikan data informasi. Nah, Panggil kasih gambar ya. Oke, yang pertama coba kita kasih gambar ini. Kalian kasih data. Satu-satu dulu. Boleh tanya nggak, Pak? Jangan. Kan AI nggak nanya. Nah, gitu. Silakan. Yang Pak. Yang 4. Apa tuh? Hewan. Silakan. Lanjutkan. Tambahkan informasinya. Tambah terus. Badannya besar. Kaki 4, badan besar. Air. Hidupnya di air. Tambah tuh. Ini hewan. Ya. Ya, hewan. Berarti hewan berkaki 4 berbadan besar hidup di air. Tuh, sudah dapat informasi banyak, data-data banyak. Tangannya besar. Rahangnya besar, tambah lagi 5 informasi. Daniel. Kudanya betul? Betul, tepuk tangan. Kemudian informasi selanjutnya, gambar selanjutnya. Alat transportasi. Alat transportasi, 1 data. 3. Rodanya 3, 2 data. Beca. Mesinnya. Ada mesinnya. Beca motor. Beca motor. Ada di Jakarta. Bajai. Ah, bajai, benar. Selanjutnya, nah ini pasti bisa. Kartun. Temennya SpongeBob, tuh 2 data. Patrick, benar. Oke, boleh bergantian, silakan gantian. Oke, Sinar yang kasih data bergantian. Nah, selanjutnya. Penyanyi. Penyanyi, Cowok. cowok, Pakai kacamata. pakai kacamata. Afgan. Nah, pintar. Selanjutnya ada lagi. Jaga-jaga. Aplikasi. Aplikasi. Joget-joget. Aplikasi joget-joget. Iya, gitu. Satu lagi. Satu lagi. Oh. Wah. Buah. Satu data warna merah. Apa lagi dulunya? Jus. Jus. Naga. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari permainan tadi kita bisa tahu ya itu cara kerja AI itu begitu. Jadi menerima data-data dulu yang lengkap. Coba kalau tadi kayak buah. Buah, pasti dia akan memberikan, kalau kita nyari di Google pasti banyak-banyak buahnya. Terus buah merah, pasti kadang keluar apel, delima, stroberi gitu. Tapi kalau kita perjelas lagi, buah merah bisa di jus. Nah, siapa tahu keluar juga buah naga, ya kan? Nah, itu ya contohnya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan konsep dasar KA tersebut di lembar kerja kelompok. Silakan dikerjakan. Nanti didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian dipresentasikan. Ya, silakan nanti dipresentasikan, didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Nah, yang di belakang ini, kalian akan checklist mana saja yang termasuk
mesin cerdas ya. Yang mana saja yang termasuk mesin cerdas, dan jawab pertanyaan yang ada di bawah gitu ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, hebat-hebat, sudah selesai semuanya, berdiskusi, menyelesaikan lembar kerjanya masing-masing, sudah berkolaborasi dan mengeksplorasi. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Dipersilakan. Sekarang kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Saya, Sina, kemudian teman saya yang akan menjelaskan. Doni dan juga Okta nanti untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan benda apa saja yang termasuk ke dalam cerdas dan non cerdas. Yang pertama untuk konsep dasar AA dulu. Nomor 1, berdasarkan permainan tebak gambar bersama kelompok, bagaimana kecerdasan? Nah, kecerdasan itu mereka hanya bisa menebak dari informasi yang kita berikan. Jadi semakin banyak informasi yang kita berikan, akan semakin akurat datanya. Terus yang kedua, apa yang terjadi jika hanya sedikit data yang diberikan? Nah, ini bisa jadi yang diberikan salah, data yang diberikan salah, yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, menurutku apakah ada kaitan antara cara KA belajar dan KA disebut dengan mesin cerdas? Nah, ada kaitannya ya, semakin banyak dia belajar, ya semakin cerdas. Ya, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh mesin cerdas dan non cerdas. Jadi contoh mesin cerdas itu ada Google Map, ada Google Translate, Google, ada ChatGPT, kemudian ada Google Assistant, ada Google Lens, Gemini, terus Otter AI, kemudian ada YouTube. Ya. Kemudian jelaskan alasan mengapa kamu gambar tersebut termasuk mesin cerdas yang menggunakan kata. Karena mesin tersebut sudah bisa memproses data sendiri, ambil data sendiri tanpa ada. Oke. Kemudian apakah dengan mesin cerdas kegiatan sehari-hari terbantu atau sangat terbantu? Kan kita harus lebih selektif memilih mana yang terbaik. Kemudian yang ketiga, apakah tentu sesuatu yang dihasilkan mesin cerdas tidak memiliki kesalahan dan terbatasan serta dapat langsung digunakan tanpa perlu diperhatikan dahulu. Menurut kami, segala sesuatu yang dihasilkan dari mesin cerdas itu masih bisa terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi kita harus lebih teliti dalam melihat harus dicek lagi mana yang dapat diambil, mana yang tidak. Oke, ya. Tepuk tangan untuk kelompok Tina, Doni, dan Okta. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, semoga dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, pembelajaran kolaborasi yang dilakukan bisa menambah pengetahuan dan menambah wawasan akan kecerdasan artifisial. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita sudah bisa merefleksikan bahwa yang namanya kecerdasan artifisial itu adalah sebuah mesin cerdas yang belajar dari data-data dan informasi. Lihat, AI aja mau belajar biar cerdas, apalagi manusia harus rajin belajar, harus giat belajar supaya kita bisa lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, karena sekarang kan bangun tidur AI, mau tidur AI, mau ke situ AI, mau ke sini AI, mau cari itu cari ini AI. Nah, karena kita terbantu dari banyaknya AI tersebut, kita pun jangan sampai terlena. Jadi harus bijak dalam menggunakan AI, harus selektif juga dalam menyikapi hasil-hasil yang diberikan oleh AI. Gitu. Nah, untuk merefleksi juga, pengen tahu dong refleksi dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Coba siapa yang mau memberikan refleksi bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini setelah pembelajaran hari ini? Coba. Oke, Doni silakan. Hari ini tadi ya, itu kita belajar tentang mesin cerdas dan mesin cerdas, apa aja sih termasuk mesin cerdas dan tidak cerdas. Sip. Terus ternyata mesin cerdas itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada video tani ya, Iya. nanti pakai Google Assistant. Benar sekali. Ternyata menyiram tanamannya atau kebutuhannya. Tidak usah sapu udah. Dan itu selanjutnya kita lebih bijaksana dalam menggunakan AI. Siap. Oke. Terus bagaimana perasaan kalian, Okta dan Sinar? Senang, Pak. Senang dalam mempelajari AI. Terus apa manfaat yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Rasanya tadi pasti semangat ke depannya. Ya. Tadi seperti yang Pak Andi bilang, kita manusia tidak boleh kalah cerdas dengan kecerdasan buatan. Kemudian manfaatnya mungkin bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, benar. Dan lain-lain. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Anggit mau memberikan asesmen yang tadi sudah dibilang di awal ya, memberikan asesmen dengan cara paper mode melalui Wayground. Itu, coba silakan dipegang satu persatu barcode-nya. Nanti kita menjawab soal dengan men-scan barcode. Nanti diangkat sesuai jawaban yang kalian pilih ya. Yang menurut kalian tepat nanti diangkat. Wah, saya nggak bawa HP, Pak. Tidak pakai HP, makanya Pak Anggit menggunakan ini supaya bisa lebih dekat dengan kalian. Tidak perlu nanti Pak Anggit yang scan barcode kalian. Jadi kalian hanya mengangkat barcode-nya saja, oke?
Oke, sekarang kita buka Wayground. Panggil buka dulu Wayground-nya. Pertanyaan yang pertama. Kecerdasan artifisial atau KA atau AI adalah apa? Jawab nanti kalian panggil pindai respon kalian. Angkat barcode-nya, jawaban yang betul yang mana? Jadi huruf yang betul ada di atas. Nah, huruf yang betul ada di atas. Taruh huruf yang betul di bagian atas. Bisa? Ya, gitu, benar. Coba kita coba ya, kita pindah responnya. Oke, sudah menjawab. Oke. Nah, ternyata ada satu yang salah. Ya, yang benar adalah yang B. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Manakah di bawah ini yang termasuk contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Yang mana ya kira-kira? Kita pindah responnya, kita scan barcode-nya. Oke, Doni agak dikatasin, soalnya tidak terscan. Oke, kita jawab. Benar semua, kebenaran. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan utama antara mesin non cerdas dan mesin cerdas? Oke, Sinar sudah menjawab. Kita pindah responnya. Doni diangkat lagi. Oke, kita jawab. Yang benar adalah yang B. Mesin cerdas belajar dari data, sedangkan mesin non cerdas tidak. Selanjutnya, mengapa AI dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari? Karena apa? Oke, kita pindah. Sudah? Okta sekarang? Oke ya? Oke, siap. Nah, AI belajar dari memberi rekomendasi. Selanjutnya, sikap bijak yang perlu dilakukan saat menggunakan AI. Kita harus menggunakan AI dengan apa sih? Oke, kita pindah responnya. Oke, kita jawab. Jawabannya adalah menggunakan dengan kritis dan etis sesuai etika. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata sudah memahami pembelajaran hari ini ya. Apalagi nih? Oke, sebelum kita 1, 2, 3. Sebelum kita akhiri, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan atau pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih konkretnya untuk digunakan sebagai apa? Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk memberikan kalian pengayaan, coba kalian nanti di rumah sebutkan satu mesin cerdas atau yang menggunakan teknologi KA atau AI yang sering kalian gunakan dan kenapa sih itu bermanfaat banget buat kalian gitu ya. Coba nanti kalian berbagi pengalaman di pertemuan selanjutnya. Oke, kita sudahi pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Nah, sebelum itu biar kita refreshing, kita ice breaking. Silakan bangun semua, berdiri ya, ikuti gerakan yang ada di layar. Siap? 1, 2, 3. Ikuti ya. Bergoyang belajar bergoyang. Nah, cop. Nah, kita tahu nih copnya seperti apa ini. Terus. Nah, ternyata seperti itu ya. Seperti malu. Nah, sekarang full. Tarik. Terus. Oke, seperti mindahin file. Nah, ini biar kita bergerak nih. Kita goyang terus. Ikuti lagi. Putar. Putar. Nah, seperti memutar kompor gas. Mutar keran. Selanjutnya. Sekarang remas. Diremas. Oke. Lagi tunjuk. Oke, terakhir kita wave, lambaikan tangan. Kita ini dulu. Oke, dipukul-pukul dulu. Seperti lagi mijat-mijat. Pukul beduk. Terus. Nah, goyangkan. Oke, sekarang terakhir kita lambaikan tangan sebagai bentuk perpisahan. Kita sudahi pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudahi karena tadi dimulai dengan doa, mari kita akhiri dengan doa juga. Silakan bergantian. Coba Okta silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Okta, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh, banget.